Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kusumawardana dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan wilayah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Tuban. Ya, jadi untuk tujuan dan manfaat dari perencanaan pembangunan daerah sendiri di sini, tujuan dan sasaran yaitu tahapan dalam perumusan sasaran strategis pada tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akan dijadikan dasar penyusunan rencana kerja pembangunan daerah secara menyeluruh mencakup pada strategi, kebijakan, program, dan juga kegiatan prioritas. Dan untuk tujuan sekaligus manfaat dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban pada tahun 2016 sampai 2021 adalah meningkatkan transparansi dan juga partisipasi untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan membangun konsensus antar stakeholder, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat, daerah, kecamatan, dan desa, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah. Dan selanjutnya untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh OPD pemerintahan Kabupaten Tuban dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan juga kegiatan operasional tahunan. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintah dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun kepemimpinannya. Pada visi dan juga misi dari Kabupaten Tuban sendiri, yang pertama yaitu visinya Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju, dan juga sejahtera, serta misi yang dijabarkan di sini ada yang pertama, peningkatan pengalaman nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang kreatif dan juga bersih. Yang ketiga, peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah. Dan yang keempat, ada pembangunan struktur ekonomi daerah yang kokoh, melandaskan keunggulan lokal yang kompetitif. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Ya, di sini ada permasalahan pembangunan dan juga isu-isu strategis daerah, di mana di sini diambil dari berbagai misi-misi yang sudah dijabarkan tadi. Untuk misi yang pertama, permasalahannya yaitu pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu ada belum optimalnya sumber daya aparatur Satpol PP, masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat khususnya untuk memenuhi perundang-undangan daerah, serta tingkat pemahaman terhadap pemantapan ideologi politik dan wawasan kebangsaan. Ada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum, ada belum optimalnya peran masyarakat dalam menciptakan toleransi, kerukunan, dan perlindungan masyarakat. Pada urusan pendidikan di sini ada belum optimalnya akses, kualitas, sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Yang untuk urusan sekretariat daerah ada belum optimalnya kemitraan keagamaan dan kemasyarakatan. Selanjutnya pada permasalahan untuk misi yang kedua, di sini ada urusan perencanaan keuangan dan pengawasan, yaitu masih rendahnya sinkronisasi antar sistem perencanaan, sistem pengawasan, dan sistem pengelolaan keuangan sehingga berakibat pada rendahnya akuntabilitas kinerja. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, dan ada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di sini belum optimal pengelolaan keuangan, aset, dan kelembagaan pemerintahan desa. Untuk urusan kesehatan, perhubungan, perizinan, perpustakaan, serta komunikasi dan informatika, yaitu kurangnya optimalnya pelayanan publik di bidang kesehatan, perhubungan, perizinan, perpustakaan, serta komunikasi dan informatika. Untuk urusan kependudukan dan catatan sipil, di sini ada belum semua wajib KTP memiliki KTP elektronik dari 68% pada tahun 2012 menjadi 85% pada tahun 2015. Yang selanjutnya masih rendahnya kepemilikan akta kematian dan sebagainya. Untuk permasalahan dari misi yang ketiga, di sini ada urusan lingkungan hidup di mana belum optimalnya pengawasan dan juga pemantauan lingkungan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan. Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, ada masih rendahnya tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang. Belum adanya sinkronasi antara rencana tata ruang dengan pembangunan infrastruktur sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah disesuaikan. Yang ketiga, ada masih adanya daerah atau desa rawan genangan ataupun bencana. Yang selanjutnya ada urusan kesehatan, pendidikan, perhubungan, perpustakaan, sosial, dan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Di sini ada cakupan aksesibilitas terhadap sarana kesehatan yang kurang merata, serta kemacetan di wilayah perkotaan, dan masih minimnya fasilitas layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, dan masih ada lagi sebagainya. Dan untuk permasalahan pada misi yang keempat, di sini urusan pertanian, perikanan, dan juga pekerjaan umum. Di sini belum optimalnya produksi sektor pertanian dan juga perikanan,
masih rendahnya tingkat konsumsi dan juga olahan hasil produksi berakibat pada rendahnya nilai tambah hasil produksi. Untuk urusan penanaman modal dan juga tenaga kerja, masih rendahnya minat investor akibat iklim investasi yang tidak mendukung, serta rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Untuk urusan koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pemberdayaan masyarakat, di sini masih rendahnya kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM, IKM, dan lembaga ekonomi masyarakat desa ataupun BUMDes. Untuk urusan pariwisata dan kebudayaan, di sini belum ada atau belum optimal pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah yang terintegrasi dengan peningkatan sektor pariwisata yang ada. Untuk urusan pekerjaan umum dan perhubungan, di sini ada rendahnya cakupan konektivitas wilayah dan jaringan transportasi umum yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah, pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat perkotaan, dan juga pedesaan. Dan untuk permasalahan pada misi yang terakhir, di sini ada urusan pengendalian kependudukan dan juga KW, di mana masih tingginya laju pertumbuhan penduduk serta masih tingginya jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksi. Dan untuk urusan kesehatan di sini, dari jumlah desa 328 yang ODF baru 8 desa. Serta kejadian penyakit dapat dicegah dengan imunisasi masih sering ditemukan. Serta untuk urusan sosial di sini masih rendahnya taraf hidup dengan kemandirian PMKS serta partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih tingginya angka tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan. Pada urusan pendidikan di sini masih rendahnya kualitas pendidikan serta belum optimalnya kualitas dan kompetensi dan penetapan pemerataan pendidikan dan ketenaga pendidikan. Untuk urusan pemuda dan olahraga, belum optimalnya peran kreativitas dan peran pemuda dalam bidang pembangunan dan olahraga serta lembaga sekolah dalam pembinaan seni dan juga budaya. Itu strategis yang ada pada Kabupaten Tuban ini. Yang pertama ada peningkatan kualitas keberagaman dan moral etika sebagai pilar ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Yang kedua ada reformasi birokrasi. Yang ketiga pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang mengutamakan kelestarian ekosistem dan juga lingkungan. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi berbasis kebutuhan lokal. Dan yang kelima ada kemiskinan dan masalah sosial. Selanjutnya pada prioritas rencana pembangunan Kabupaten Tuban, di mana prioritas rencana pembangunan Tuban di sini meliputi pada fokus pemerintah pada misi yang pertama tadi, yaitu membuat regulasi dan memberikan intensif dalam pembangunan infrastruktur serta pembinaan pendidikan, pengalaman nilai-nilai keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan. Untuk fokus pemerintahan pada misi yang kedua, di sini ada pengembangan sistem perencanaan berbasis kerja, penelitian dan juga kerajinan secara mendalam sehingga menciptakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan ataupun juga dapat meningkatkan kapasitas dan juga kesejahteraan aparatur. Untuk prioritas perencanaan pada misi yang ketiga di sini menyelenggarakan penataan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan serta penyelenggaraan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian manfaat ruang dan membangun PSU pada kawasan perumahan dan pemukiman serta rumah layak huni. Untuk fokus pemerintah pada misi yang keempat di sini ada optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan serta diversifikasi olahan hasil produksi dan juga pangan. Dan yang selanjutnya ada penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemudaan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan juga perdagangan. Pada prioritas rencana di sini pada fokus pemerintahan pada misi yang kelima, yang pertama ada peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program keluarga berencana serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit ataupun masalah kesehatan lainnya serta membangun sarana-prasarana pembinaan kemitraan kelembagaan olahraga dan juga kepemudaan. Selanjutnya pada gambaran umum perekonomian daerah ataupun PDRB, di mana pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Tuban selama 4 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang relatif stabil dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan Kabupaten Tuban relatif tertinggal. Meskipun dengan angka yang kecil, namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata Indonesia, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban masih lebih baik, yaitu 4,89%. Secara umum, pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Tuban didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha, yaitu usaha kategori industri pengolahan dengan nilai PDRB sebesar Rp12.490.700 juta. Lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai PDRB sebesar Rp9.200.795 juta dari lapangan usaha kategori konstruksi sebesar Rp6.126.000 juta. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori industri pengolahan sebesar
28,39%, kemudian lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,95%, usaha kategori konstruksi sebesar 13,92%. Di mana untuk peranan lapangan usaha kategori yang lain dikontribusikan di bawah 5%. Secara umum tingkat inflasi di Tuban rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. Inflasi yang cukup rendah menandakan bahwa perekonomian Kabupaten Tuban cukup efisien sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selama periode pada tahun 2010 sampai 2014, inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup aman. Pada periode tersebut, tingkat inflasi di Kabupaten Tuban berada di dalam koridor target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang mencapai sebesar 5-7% per tahunnya. Untuk pendekatan pembangunan sektoral atau regional Kabupaten Tuban, di sini untuk pendekatan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban yaitu yang pertama pendekatan politik, di mana pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Selanjutnya ada pendekatan teknokratik, di mana pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Selanjutnya ada pendekatan partisipatif, di mana pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan ataupun stakeholder pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Selanjutnya ada pendekatan atas bawah dan bawah atas, di mana pendekatan ini dilaksanakan menuntut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Dapat dilihat di sini indikator kinerja pembangunan daerah, di mana untuk aspek fokus indikator kinerja pembangunan yang pertama ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan, bidang tenaga kerja, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta perhubungan, penanaman modal dan UMKM, budaya, kemudaan dan olahraga, serta pertanian dan perikanan dan pariwisata, perdagangan dan juga ada perindustrian. Dapat dilihat di sini misalkan pada sektor ataupun aspek industri. Di sini jika industri pada suatu daerah ada sektornya ataupun terdapat banyak, di situ akan terdapat penyerapan tenaga kerja sehingga perekonomian di daerah tersebut akan berkembang ataupun lebih tinggi. Dan untuk pada pendidikan di sini, untuk pendidikan dan juga pelatihan, jika pendidikan dan pelatihan pada suatu daerah itu semakin berkembang ataupun maju, jadi di situ SDM-nya akan semakin mumpuni dan juga terampil, sehingga akan terdapat suatu usaha baru ataupun UMKM baru yang dapat menjadi pendapatan bagi masyarakat sekitar, sehingga di situ perekonomian akan semakin maju dan juga pembangunan daerah akan semakin maju ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang perencanaan pembangunan wilayah pada RPJMD Kabupaten Tuban. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.